Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Jangan lupa sebelum kita saksikan video berikut ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar sahabat sekalian bisa mendapatkan video update dari kami. Sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang sangat menarik dan juga menggemparkan. Ini berkaitan dengan ayam goreng ya, makanan yang saya ambil beritanya dari portal islam.id dengan judul "Mengaku non halal setelah 52 tahun buka, ayam goreng Widuran Solo bisa dipidanakan". Restoran ayam goreng Widuran Solo yang sudah beroperasi sejak 1973 baru mengumumkan bahwa produk yang dijualnya non halal alias haram. Sontak menuai kecaman luas sebab selama 52 tahun beroperasi banyak pengunjung yang merasa terjebak. Ayam goreng Widuran Solo mengeluarkan statement bahwa selama ini ternyata masakannya tidak halal, memakai lard atau minyak babi dalam proses menggorengnya. Masalahnya mereka bertahun-tahun memajang tulisan halal self-claim. Entar berapa banyak yang sudah terkecoh, jahat dan bisa dipidanakan. Komentar pengamat kuliner @Ari Parikesit di akun X. Konsumen lain juga mencurahkan kekecewaannya di Google Review. Misalnya saja Teguh Budianyo, seorang lokal gaet yang mengunjungi ayam goreng Widuran Solo sekitar 4 bulan lalu. Awal datang sudah curiga karena tamu yang lain menatap ke kami. Langsung cek Google Review, terus tanya karyawan yang mau goreng ayam dan jreng, ternyata non halal. Seketika saya langsung batalkan pesanan tulisnya. Bagaimana video penjelasannya? Kita saksikan bersama-sama. Kita tahu beberapa hari belakangan diributkan oleh warung ayam goreng Widuran ya. Ayam goreng Widuran ini berdiri sejak tahun 73 teman-teman. Masya Allah, tahun 73, dan baru belakangan diketahui bahwa warung ini menyajikan makanan non halal ya, terutama mereka mengakui di menu ayam kremesnya karena menggunakan minyak babi. Waduh, gila ya, luar biasa. Dari tahun 73 sekarang 2025 berarti ada 52 tahun. Anda bisa bayangkan 52 tahun masyarakat muslim khususnya Solo dan sekitarnya, dan bukan tidak mungkin orang-orang yang datang melancong ke Solo entah dari Jogja, bahkan dari Jakarta, bisa jadi juga dari pulau-pulau lain ya. Masya Allah, makan di sana makan makanan haram. Saya tidak berani memvonis dengan mengatakan pantesan doa-doa kita tidak Allah kabulkan karena rakyatnya memakan barang haram. Saya tidak berani betul-betul, karena kalau makan barang haram baik karena zatnya maupun cara perolehannya diketahui dengan sadar, itu saya bilang iya, itu karena salah satu sebab doa kita tidak Allah kabulkan karena ada barang haram dalam tubuh kita, dalam darah kita mengalir. Tapi dalam pemahaman saya sampai saat ini saya bicara, itu disebabkan karena secara sadar. Kita tahu itu memang babi misalnya, kita tahu itu walaupun cuma tempe, bandeng ya, kambing atau apa, tapi kita tahu diperoleh dengan cara yang tidak halal, uangnya menipu, mencuri dan sebagainya, ya itu haram juga. Baru masuk kategori doa kita tidak dikabulkan karena ada barang haram. Tapi kalau dalam kasus Widuran ini, mohon maaf, bukan area saya, tidak kompetensi saya tidak paham betul soal-soal seperti ini. Apakah termasuk menjadi penyebab kita doa-doa kita tidak Allah kabulkan? Saya angkat tangan, nyerah ya. Tapi di luar itu saudara kalian, ini menjadi tanggung jawab negara. Menjadi tanggung jawab negara ya, harusnya kan kita sudah ada Kementerian Agama, lalu ada BPJH, Badan Penjamin Produk apa sih, produk halal lah gitu ya sekarang. yang saya mau katakan adalah bahwa kita punya alat lengkap. Kalau mau ditambah MUI lah, walaupun dalam konteks ini MUI tanda kutip ya, sama sekali tidak bisa disalahkan ya. Tapi kalau Kementerian Agama, Badan Penjamin produk halal itu kan punya tanggung jawab ya, namanya juga seperti itu ya. Dan kita juga punya undang-undang tentang jaminan produk halal. Undang-undang nomor berapa ini saya catat nih, undang-undang nomor berapa ya, Masya Allah, luar biasa. Nah teman-teman sekalian, ini
Ini pertanyaan serius ini. Kok bisa 52 tahun ya? Jadi saya tadi sudah menulis sebuah artikel pendek ya tentang ayam goreng Widuran. Ini Indonesia atau negeri zombie halal ya. Negeri zombie halal ya. Jadi kita beli ayam dikira kita halal, ternyata dimasak pakai minyak babi. Dan itu sudah berlangsung 52 tahun. Gila ya, ini Indonesia atau negeri zombie halal. Kenapa saya sebut negeri zombie halal? Negeri zombie halal sebuah negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim. Bahkan punya aturan halal yang jelas. Cuman pelaksanaannya sepertinya cuma sekadar formalitas saja, tanpa keseriusan. Produk halal dijual, tapi tidak benar-benar halal. Aparat dan negara seperti mati rasa, tidak responsif terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Jadi gimana kita menyebutnya ya? Ini zombie dalam film-film kan kita lihat sebagai makhluk yang manusia, tapi sebetulnya sudah tanda kutip tidak bernyawa lagi. Mereka bergerak digerakkan oleh sesuatu ya. Kalau dalam istilah kita ya roh-roh jahat lah atau apa gitu ya. Tapi mereka tidak sadar. Mereka bergerak dan kemudian saling memangsa orang-orang yang masih belum tertular zombie dan sebagainya. Jadi mengerikan, mereka berbuat tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, kalau saya menyebut dalam konteks ayam Widuran, ayam goreng Widuran ini 52 tahun menipu umat Islam dengan produk non halalnya. Jadi negara kemana? Aparat ngapain aja? Tidak keliru kalau saya sebut ini negara zombie halal. Aturannya jelas, ada peraturannya, undang-undangnya ada, lembaga penegakannya ada ya, dari BPJH sampai aparat penegak hukum ada. Tapi 52 tahun bro, 52 tahun. Dan ada BPOM juga ya, BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Judul itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini kan harusnya BPOM itu nggak cuma ngurusin perizinan sah atau tidak, yang semua itu pasti bau-bau duitnya kan. Semua perizinan ada duitnya kan, nggak ada yang nggak gratis ya, yang gratis nggak ada tuh. Jadi bukan cuma itu, tapi bagaimana ini soal marwah, ini soal kepercayaan, trust publik umat Islam kepada negara ya. Kasus ayam goreng Widuran di Solo ini sebetulnya benar-benar menampar kesadaran umat betapa rapuhnya perlindungan halal di negeri mayoritas muslim seperti Indonesia ya. Di Indonesia maksud saya, umat Islam terbesar di sini dengan jumlah lebih dari 220 juta orang ya, tapi jaminan terhadap produk halal negara begitu rapuh ya. Setelah tahun 1973 baru belakangan mereka mengakui iya produk kami tidak halal. Gila nggak? Jadi selama ini tidak ada pemberitahuan, entah di spanduk, entah di flyer, kalau mereka buat flyer, poster, entah di dinding, entah di mana, yang memberi informasi kepada konsumennya bahwa kami tidak halal. Ayamnya halal saudara sekalian ya, secara material, secara apa sih namanya, ingredient itu halal, tapi dengan cara-cara seperti itu menjadi tidak halal. Jadi menurut saya ini bukan cuma sekedar persoalan warung ayam goreng ya. Ini soal ketertipuan umat Islam. Ini soal mandulnya penegakan negara dalam penegakan undang-undang jaminan produk halal tahun 2007 kalau nggak salah ya. Gila men, ini gila banget ya. Memang kita tahu bahwa baca berita wali kota Solo Respati Ardi sudah menutup warung ayam goreng Widuran ini. Tapi kan seluruh cabangnya gitu kan ya, yang gitu kan di salah satu jalan saja siapa gitu ya, seperti ada berita yang saya baca. Tapi ini kan persoalannya sanksi hukumnya apa? Mana sanksi hukumnya? Kalau kita baca undang-undang ini kan, dalam undang-undang ini pelanggarnya itu bisa kena hukuman maksimal 2 tahun penjara loh, dan denda 2 miliar. Oke lah, denda 2 miliar barangkali dengan keuntungan selama 52 tahun beroperasi ya cucuk ya, nutup lah gitu, bahkan sudah jauh lebih banyak lagi gitu ya. Saya nggak tahu berapa biaya produksinya, berapa harga jualnya, saya nggak tahu, setelah dikurangi berbagai macam biaya SDM, overhead, promosi dan sebagainya. Tapi
bahwa 2 miliar itu untuk ukuran industri warung yang tidak elit sih memang ya, tapi dengan legendaris seperti ini, dengan konsumen yang begitu dahsyat itu, ya 2 miliar nggak gede-gede amat. Tapi kalau 2 tahun hukuman pidana penjara kan lumayan serius sebetulnya. Cuma kan sampai hari ini kita tidak mendengar. Kita ya apresiasilah kepada Wali Kota Solo Yarspati Ardi ya, yang sudah mengambil tindakan cepat menutup salah satu warungnya, toko, rumah makannya. Tapi bagaimana tindakan polisi? Mana? Ada nggak? Dari BPOM apa?